Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinim. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime yang menceritakan tentang seorang anak yang menyembunyikan identitasnya dan selalu memakai topeng. Dan siapakah dia? Nanti akan terjawab. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utamanya yang merupakan seorang siswa bernama Holly. Meskipun miskin, tetapi dia memiliki bakat menulis lagu dan bernyanyi yang luar biasa. Setiap lagu yang dia ciptakan, selalu dia unggahnya ke internet. Dia menyembunyikan identitasnya dari orang-orang, dan dia menggunakan nama Nightfog. Holly bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Namun nyatanya dia hanya seorang penyanyi di balik layar untuk seorang artis bernama Kong Kue. Dan siapa itu Kong Kue? Kong Kue adalah seorang idol ganteng yang populer di kalangan para cewek-cewek. Tapi dia tidak bisa menyanyi. Dia hanya menggunakan keguntokingan dia. Selain itu, Holly sebenarnya sempat menolak untuk menjadi penyanyi di belakang panggung. Akan tetapi perusahaan menawarkan sesuatu yang menarik, yaitu menjamin biaya rumah sakit ibunya yang sedang dalam masa kritis. Oleh karena itu, Holly pun mau tidak mau menerimanya. Tragis betul ya. Holly juga memiliki bekas luka bakar di wajahnya akibat kecelakaan yang membuat nyawa ayahnya terenggut dan membuat ibunya koma. Dia mempunyai adik bernama Hoshi. Akan tetapi Hoshi membencinya karena menurutnya kakaknya lah yang membuat kecelakaan itu terjadi dan merenggut nyawa ayahnya. Holly juga memiliki pekerjaan sampingan di restoran. Lalu pada suatu hari, saat dia kerja di restoran, dia salah menyajikan makanan untuk pelanggan dan membuat pelanggan itu marah. Mendengar suara si pelanggan, bosnya datang lalu membuat Holly menunduk dan menyuruh Holly untuk meminta maaf kepada pelanggan tersebut. Selain bekerja di restoran, dia juga menjadi pengantar bunga. Holly mengantarkan bunga ke ruangan Jihitian. Saat keluar dari ruangan tersebut, Holly merasa kagum dengan aura Jihitian. Jihitian adalah pemenang 3 kali berturut-turut Star of China karena dia memiliki aura dan suara yang bagus. Star of China adalah kompetisi untuk penyanyi muda yang memiliki bakat luar biasa. Semoga kalian paham nih. Setelah selesai mengantar bunga, Holly pun segera bergegas ke suatu tempat. Di sisi lain, konser ingin dimulai. Kong Kue akan segera tampil menyanyi, namun Holly tak kunjung datang. Kong Kue mencoba mengulur waktu. Sementara itu, Holly kepergok petugas keamanan. Saat melarikan diri dari petugas keamanan, dia bertemu dengan pria asing yang menawarkan untuk bergabung ke agensinya. Holly mencoba untuk menolaknya, tapi malah ketahuan petugas keamanan. Dia kembali dikejar namun dihalangi pria asing tadi dan membuat petugas keamanan itu terjatuh. Setelah melewati semua rintangan, Holly sampai ke tempat yang ia tuju, yaitu stadion musik. Holly pun segera memasuki stadion itu dan mulai bernyanyi untuk Kong Kue. Kemudian sehabis menyanyi untuk Kong Kue, Holly pun pulang ke rumah. Malam itu pun Holly membawakan makanan untuk Hoshi dan mengetuk pintu kamar Hoshi. Tok tok tok. Akan tetapi Hoshi tidak merespon sama sekali untuk membukakan pintu kamarnya. Karena hal itu, Holly hanya menaruh makanannya di depan pintu kamar Hoshi dan beranjak pergi ke kamarnya. Tek tek tek. Ia pun menghidupkan komputernya dan membuka akun Nightfog, lalu mulai membaca satu persatu komentar orang-orang yang menyemangatinya. Lalu pada saat itu juga, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang menggunakan nama Sky. Sky memberitahu Holly bahwa dia selalu memperhatikan Holly. Lalu dia mengirim lampiran foto Holly. Holly yang melihat foto tersebut sangat terkejut melihatnya karena ada orang yang mengetahui identitasnya. Selain itu disebabkan karena peraturan dari agensi Holly untuk menyembunyikan identitasnya. Apabila dia ketahuan, dia akan menerima denda yang sangat besar. Lalu pada keesokan harinya saat ia mengunjungi ibunya di rumah sakit, ia melihat sekeranjang bunga. Siapakah yang melakukan itu? Lihat saja nanti. Lalu dia pun pergi ke sekolah. Saat dalam perjalanan, Holly merasa sedang diawasi oleh Sky. Saat sedang melamun, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya. Ternyata itu adalah temannya yang bernama Suran. Sesampainya di kelas, mereka pun memulai pembelajaran. Tapi Holly ketiduran di kelas.
dan bermimpi buruk yang membuatnya berteriak lalu membuat gurunya marah. Saat sedang memarahi Holly, seorang murid perempuan cantik yang datang terlambat meminta maaf kepada guru itu. Ia dari grup Love Season yang bernama Chuyun. Guru itu pun menyambutnya dengan ramah dan menyuruhnya untuk duduk. Melihat itu membuat beberapa murid cewek lain merasa iri kepada Chuyun. Kemudian pada saat istirahat tiba, Holly merasa ada yang selalu mengawasi dia. Lalu akibat merasa diawasi, Holly pun memutuskan untuk bersembunyi. Selama bersembunyi, Holly tidak sengaja melihat Chuyun dirudung oleh para 3 gadis jamet. Salah satu dari mereka mendorong bahu Chuyun. Lalu Holly pun menolong Chuyun, yang hampir saja akan terjatuh. Dengan segera Holly menggenggam tangan Chuyun dan membawanya lari ke atas atap. Ketika Holly menyadari mereka masih bergandengan tangan, Holly segera melepaskannya karena takut akan ada gosip walaupun sebenarnya mereka adalah teman sejak kecil. Jadi mereka teman masa kecil nih. Lalu Chuyun memberikan tiket Star of China kepada Holly. Setelah Chuyun pergi, lagi-lagi Holly mendapatkan pesan dari Sky dan memotret bunga yang ada di kamar rumah sakit ibunya. Ternyata pelakunya adalah Sky nih. Singkat cerita, Star of China pun segera dimulai dan Holly ke studio TV dengan menyelinap menggunakan kargo. Tak lama kemudian Star of China pun sudah dimulai dengan 16 tim melawan Jihitian, seorang pemenang kompetisi 3 kali berturut-turut. Dan bagaimana dengan Holly? Karena menyelinap menggunakan kargo, dia sekarang berada di sebuah ruangan yang dimana di dalamnya ada kostum buaya. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang. Holly bergegas memakai kostum buaya itu. Ketika orang-orang membuka pintu, Holly yang memakai kostum buaya berhasil mengejutkan mereka. Holly pun berlari dengan cepat. Setelah kejar-kejaran dengan Holly bersembunyi dan mencoba untuk menghubungi Suran, tapi malah ketahuan oleh petugas keamanan. Dan di sisi lain sekarang sudah saatnya Kong Kue untuk tampil. Kong Kue mencoba untuk mengulur waktu, namun Holly belum juga ada tanda-tanda. Intro lagu pun dimulai. Tiba-tiba lampu di studio langsung padam. Dan entah apa yang terjadi, terdengarlah suara Holly yang bernyanyi dari belakang panggung untuk Kong Kue. Dan berakhir dia mendapatkan banyak pujian dari penonton. Walaupun yang dipuji Kong Kue sih. Setelah selesai bernyanyi, Holly segera bersembunyi dan lampu pun menyala kembali. Setelah selesai bernyanyi untuk Kong Kue, tiba-tiba Holly mendapatkan pesan dari Sky yang tentu saja membuatnya semakin kepikiran. Hal itu membuatnya mimpi buruk lagi di kelasnya. Setelah mendengarkan ceramah yang panjang dari gurunya, Holly mencoba untuk menenangkan pikiran. Ia pun menuju ke atas atap. Sesampainya di sana, ia melihat Chuyun sedang berlatih menari dan mereka pun saling mengobrol sebentar. Setelah pulang sekolah, Holly pun pada saat ini akan ke studio musik dan bernyanyi untuk Kong Kue karena sudah berada di babak kedua. Selain itu di ronde kedua ini Kong Kue akan bersaing dengan Lin Ruijia. Saat Holly sedang bernyanyi di balik layar, pikirannya terus dihantui oleh Sky. Dan akibatnya suara Holly menjadi gugup. Mendengar itu Lin Ruijia semakin yakin bahwa dialah yang akan memenangkan ronde kedua ini. Namun entah apa yang terjadi, Kong Kue lah yang memenangkan ronde kedua ini. Disebabkan suara Ron Ruijia tiba-tiba mengering dan membuatnya kalah. Ternyata di balik semua itu, anak buah bos agensi Holly lah yang menambahkan sesuatu ke minuman Lin Ruijia sehingga membuat suaranya mengering. Dan dia jugalah yang membuat pemadaman listrik saat Kong Kue bernyanyi sebelumnya. Kemudian ketika Holly ingin pulang ke rumah, dia tiba-tiba lagi mendapatkan pesan dari Sky. Dia pun membuka HP-nya, lalu membaca pesan dari Sky. Sky mengajaknya bermain game, yaitu selama 3 hari ke depan, dia akan muncul di hadapan Holly setiap hari. Jika Holly bisa menemukannya, maka Holly akan menang dengan batas waktu sampai jam 6 sore. Semoga kalian paham nih. Lalu akibat hal itu, Holly mau tidak mau berusaha mencari identitas asli Sky. Lalu pada saat hari pertama, Holly berusaha mencari Sky di sekitarnya, namun tak juga menemukannya. Sedangkan sekarang adalah semifinal. Kontestan yang bertahan adalah Kong Kue dan Love Season, yang termasuk adalah anggotanya Chuyun ya. Dan pemenang pertandingan semifinal selanjutnya akan bersaing melawan Jihitian. Malam pun tiba. Holly pun pulang ke rumahnya dan membawakan makanan untuk Rosie. Seperti biasa, dia akan menaruh makanan itu di depan pintu kamar Rosie. Dan tik-tik-tik beranjak pergi ke kamarnya.
Saat menyalakan komputernya, dia terkejut karena banyak yang menyukai lagu ciptaannya. Menurutnya ini tidak baik. Dia teringat akan bosnya yang menyuruhnya untuk tidak melakukan aktivitas musik di luar apa yang ada di dalam kontrak. Dia juga tidak boleh menyanyi di luar pekerjaan untuk perusahaan. Jika melanggar kontrak, maka dia harus membayar denda yang besar. Lalu kemudian, tiba-tiba dia mendapatkan pesan lagi dari Sky. Sky memberikan petunjuk untuk Holly. Dia memberitahukan kepada Holly bahwa kemarin Holly bertemu dengannya. Dan di hari kedua Holly masih belum bisa menemukan Sky juga. Lalu hari pun sudah sore. Holly pun ingin pergi ke stasiun TV dan bertemu dengan Chuyun. Chuyun menyuruh Holly untuk masuk ke mobilnya dan bersedia untuk mengantarkan Holly ke stasiun TV. Sesampainya di sana, Holly teringat akan dirinya yang dulu bermain gitar di bawah pohon dan bernyanyi. Lalu mendapat tepuk tangan dari orang-orang. Sayangnya dia tidak bisa seperti itu lagi karena sudah terikat kontrak dengan perusahaan. Setelah pulang ke rumah, Holly menghidupkan komputernya dan membuka akun Nightfog yang semakin banyak penonton. Hal itu membuatnya gelisah. Lalu dia mendapatkan pesan lagi dari Sky. Sky memberitahu petunjuk untuk Holly. Petunjuk kali ini dia mengatakan bahwa Holly hampir setiap hari bertemu dengannya. Kemudian hari ketiga pun tiba. Holly pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Suran, yang merupakan seorang hacker. Holly meminta untuk menemukan Sky. Lalu Suran menyuruh Holly untuk membuat Sky tetap online selama mungkin, agar bisa masuk dan menemukan informasi yang banyak mengenai Sky. Hari pun sudah sore, dan waktu yang tersisa hanya 1 jam. Holly sempat frustasi karena tak juga mendapatkan informasi apapun tentang Sky. Dan tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Sky. Dengan cepat dia memberitahukannya kepada Suran bahwa Sky sedang online. Suran menyuruh Holly untuk mengirim sebuah foto ke Sky. Ternyata itu adalah foto Holly yang mengenakan kostum sedikit hentai. Lalu Sky memberikan sebuah petunjuk lagi. Sky memberitahukan bahwa dia sudah mengenal Holly sejak lama dan Holly juga mengenalnya. Tak lama kemudian Suran juga memberitahu di mana lokasi Sky sekarang karena foto yang dia kirim untuk Sky ada virusnya. Holly pun berusaha mencari keberadaan Sky. Saat waktu hampir habis, radius menunjukkan ke arah Chuyun. Lalu akibat hal itu, Holly langsung mengira bahwa Chuyun lah yang selama ini menjadi Sky. Holly mengatakan semua rahasianya di depan Chuyun. Namun pada akhirnya Sky ternyata bukanlah Chuyun. Selain itu, Chuyun sebenarnya sudah tahu dari awal tentang Holly yang menjadi penyanyi di balik layar karena dia mengenali suara Holly. Dengan perasaan yang campur aduk, Holly pun meninggalkan Chuyun seorang diri. Diam-diam Chuyun menangis. Dia bertekad untuk menang dan menunjukkan penampilan terbaik di atas panggung untuk membebaskan Holly agar Holly tidak lagi menjadi penyanyi bayangan untuk Kung Kue. Beberapa saat kemudian, tibalah giliran Kung Kue untuk tampil. Saat sedang tampil, tiba-tiba di belakang Kung Kue muncul sebuah rekaman Holly yang sedang bernyanyi di balik panggung dan cuplikan rekaman video Holly saat menyebutkan semua rahasianya di depan Chuyun. Lalu akibat hal itu, dalam sekejap berita itu menjadi tersebar luas. Dan akibat kejadian tadi, Holly pun dipecat dan disuruh membayar denda karena perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Kung Kue sangat marah kepada Holly dan sempat memberikan pukulan Saitama kepada Holly yang membuat Holly terjatuh. Saat ingin memberikan satu pukulan lagi kepada Holly, bosnya menyuruh berhenti dan menyuruh Holly meninggalkan ruangan. Lalu bos itu juga memecat Kung Kue karena sudah kalah di kompetisi. Sementara itu agensi Lobshasen memutuskan untuk mengarantina mereka dan hiatus untuk sementara. Chuyun memutuskan untuk pergi diam-diam menemui Holly. Namun salah satu dari temannya melihat Chuyun keluar kamar dan melaporkannya kepada manajer. Chuyun sempat bertemu dengan Holly dan berbicara sebentar, tetapi manajernya datang dan membawanya kembali. Lalu pada saat itulah para wartawan yang melihat Holly langsung mengejar Holly. Holly bersembunyi dan tiba-tiba teringat dengan Hoshi. Saat mengecek ponselnya ternyata banyak panggilan tidak terjawab dari rumah sakit. Dia pun langsung bergegas ke rumah sakit dan ternyata kondisi ibunya semakin memburuk. Hal itu membuat Holly sangat putus asa dan berniat ingin mengakhiri hidupnya. Lalu pada saat Holly ingin mengakhirinya, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari Sky yang mengirimkan link berita bahwa Jihitian mengumumkan untuk melanjutkan kompetisi semifinal melawan Holly.
Holly yang melihat berita tersebut langsung merasa lega karena dia memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Setelah selesai menonton berita tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya dari belakang. Dia membawa Holly dengan troli. Ketika berlari, dia tidak sengaja membuat kepala Holly terbentur dan membuat Holly pingsan. Keesokannya Holly pun terbangun dan meminta untuk dilepaskan. Seseorang melepaskan ikatannya. Saat Holly berhasil keluar, dia mendapati Suran dan pria yang sebelumnya menawarinya untuk bergabung ke agensi dia. Dia bernama Jiang Yao. Dia adalah manajer di Studio Sky dan bos mereka adalah Sky. Tak lama kemudian Holly mendapatkan pesan dari Sky yang menyuruhnya untuk menulis lagu baru. Tapi Holly tidak ingin diperintah oleh Sky karena menurutnya dia sedang diincar oleh media dan tidak bisa bersaing di final. Jiang Yao pun mencoba untuk meyakinkan Holly. Setelah Holly bergabung dengan agensi Sky, Suran meminta maaf kepada Holly karena dialah yang menyebarkan video itu. Dia juga bercerita bahwa setelah mengirim foto, dia juga mendapatkan pesan dari Sky. Dia memilih untuk bergabung dengan agensi Sky demi membebaskan Holly dari Presiden Kim atau yang memperkerjakan Holly sebelumnya. Sementara itu, Kong Kue sangat frustasi karena sudah dibuang oleh perusahaan, dan tiba-tiba para anggota perusahaan datang menjemputnya kembali dan memberikan sebuah tugas. Jika berhasil maka dia akan dijadikan bintang kembali. Dengan rasa kesal, Kong Kue menerimanya. Di sisi lain, Chuyun sedang wawancara khusus dengan Ling Qian. Ling Qian sendiri adalah seorang pianis yang terkenal di dunia. Dia akan menjadi tamu istimewa untuk konser Love Season. Saat wawancara, Chuyun menceritakan tentang Holly dan direspon baik oleh Ling Qian. Para fans pun mendukung dan memberikan semangat untuk solonya Chuyun. Salah satu dari anggota Love Season iri dengan Chuyun dan membuat berita palsu bahwa Chuyun keluar dari grup Love Season. Melihat berita itu membuat Holly kesal. Tak lama kemudian Chuyun menelponnya dan menyuruhnya untuk segera datang ke tempat konser. Holly pun segera datang ke tempat konser dan Chuyun memberitahu bahwa dia ingin bernyanyi solo untuk salah satu lagu penutup. Karena Ling Qian sedang sakit, Chuyun ingin Holly menggantikannya bermain piano. Tetapi manajer dan teman-temannya tidak setuju karena meragukan kemampuan Holly bermain piano. Chuyun menjamin bahwa Holly bisa bermain piano dan jika salah dia bersedia untuk keluar dari grup Love Season. Teman-temannya pun menyetujuinya. Dan di luar dugaan mereka semua, Holly sangat mahir memainkan piano dan membuat para penonton kagum. Ternyata di antara penonton ada Ji Hitian dan Ling Qian ikut menonton konser. Ji Hitian menyuruh Ling Qian untuk berpura-pura sakit agar Holly bisa menggantikannya. Setelah itu banyak-banyak orang-orang yang memuji Holly karena kemampuannya bermain piano. Lalu di tengah-tengah konser itu, si kanjut Kong Kue menggelar konferensi pers darurat tentang sifat asli dari insiden penyanyi hantu. Kong Kue mengarang beberapa cerita mengenai Holly sambil berpura-pura menangis agar mendapatkan simpati publik. Dan akibat oleh Kong Kue, Holly menjadi mendapatkan banyak kritik dari orang-orang dan sempat membuatnya down. Bahkan Ji Hitian pun mendapatkan kritik karenanya. Tetapi Ji Hitian merespon wawancara dan meyakinkan orang-orang. Holly yang melihatnya dari TV kembali mendapatkan semangatnya dan bertekad untuk tetap menyanyi. Hari semifinal pun tiba. Holly dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju acara Star of China. Tiba-tiba Holly mendapatkan panggilan dari rumah sakit bahwa Holly kondisi ibunya semakin memburuk dan dalam keadaan serius. Holly memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit dia dimarahi oleh adiknya. Adiknya menyuruhnya untuk pergi dan melanjutkan untuk bernyanyi. Lalu akibat hal itu Holly memutuskan untuk ke tempat konser Star of China. Saat berlari keluar rumah sakit, ternyata Chuyun sudah menjemputnya dan menyuruhnya untuk masuk ke mobil. Dan segera Holly masuk ke dalam mobil dan menuju acara Star of China. Sementara itu Suran menggantikan Holly dengan menggunakan topeng rubah. Dia diminta untuk bernyanyi terlebih dahulu. Hal itu membuatnya panik, tapi Ji Hitian menawarkan diri untuk bernyanyi terlebih dahulu. Setelah Ji Hitian selesai bernyanyi, selanjutnya adalah penampilan Holly. Namun Holly tak kunjung datang. Orang-orang sempat mengira bahwa Holly melarikan diri. Dengan berlari Holly menuju panggung dan mulai bernyanyi. Ketika mendengar nyanyian Holly, orang-orang mulai menyukai Holly lagi. Pemenang pun sudah ditentukan.
Dan pemenangnya adalah Jihitian dengan skor 98 dan Holly 95. Setelah konser, Holly kembali ke rumah sakit. Ibunya berhasil terselamatkan. Dia pun pergi ke atas atap. Dia menganggap masa depannya suram karena sudah kalah. Tapi dia di samping itu masih ingin tetap bernyanyi. Kemudian Zitian datang bersama dengan Suran dan Yang Zhao dan Zhang Yao. Dan Zihitian bersedia untuk selalu mendukung Holly. Dia juga memberitahu identitasnya sebagai Sky. Lalu akibat semua hal itu, Holly pun tetap bertekad untuk terus bernyanyi. Dan ceritanya pun selesai.